Wal istinja'u wa huwa min najautu syai'a ay qata'tuhu faka'annal mustanjiya bi qata'a bihi al adha an nafsihi wajibun min khurujil bawli wal qa'iti bil ma'i awil hajari wa ma fi ma'nahu min kulli jabidin qahirin qadi'in ghairu muhtaramin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun jamaah majlis ta'lim Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang sama-sama kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin beserta para stafnya, dan juga yang kami hormati, yang kami muliakan para hujaj, para asatidzah, para sesepuh yang hadir di malam berbahagia ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim serta mahabbah saya kepada bapak-bapak sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam Senin ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengistiqomahkan daripada ta'lim kita, yang mana kita rutin adakan setiap per 2 minggu sekali di Masjid Jami Al-Muhajirin ba'da sholat isya, yang mana membahas ataupun mengkaji daripada kitab fiqih, dan dalam kitab fiqih tersebut yaitu kitab Fathul Qarib. Dan pada malam Senin ini masuk kepada tema ataupun fasal ataupun bab yang membahas masalah istinja wa adabi qadil hajati, yaitu bab menerangkan masalah istinja juga adab-adab di dalam beristinja ataupun sopan santun ketika kita beristinja ataupun mempunyai hajat. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini menjadi wasilah diturunkannya rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan menurut informasi bahwa pada malam ini pun berbarengan salah satu jamaah mungkin dari Masjid Al-Muhajirin ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibawa ke Solo ya. Akan dibawa ke Solo, namun sebelumnya nanti akan disolati di masjid ini. Jadi sebelum jenazah dibawa ke masjid ini untuk disolatkan, berarti kita akan selesaikan sesuai dengan kode ataupun isyarat akan disolatkannya jenazah tersebut di masjid ini. Jenazahnya salat goib atau jenazahnya? Jenazah. Jadi nanti mungkin akan dibawa ke sana ya. Karena memang kalau langsung dimakamkan itu bila mana dibawa ke tempat yang lebih jauh gitu ya. Kalau seorang ataupun posisi jenazah sudah dimandikan, itu malaikat sudah ada di samping kanan kiri.
dia harus segera disolatkan dan juga harus segera dimakamkan. Ya mudah-mudahan nanti disolatkan di sini, kemudian di sana ingin disolatkan kembali itu nggak jadi masalah ataupun diperbolehkan. Bahkan lebih bagus, lebih banyak yang menyolatkan, lebih bagus untuk si jenazah tersebut. Insya Allah semakin banyak yang menyolatkan, semakin banyak doa, sehingga beliau termasuk husnul khotimah, mati yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini fasal fil istinja'i wa adabi qadil hajati. Fasal yang menjelaskan masalah istinja wa adabi qadil hajati dan adab-adab sopan santun qadi, orang yang mau melakukan hajat. Hajat di sini berarti bukan hajatan ya. Bahasa kita kan dulu kalau ke orang tua ataupun kepada yang lebih dewasa, Bapak mohon maaf saya pergi dulu mau buang hajat, seperti itu. Jadi hajat itu adalah maksud atau tujuan atau satu keinginan. Jadi istilahnya fil istinja di sini adalah bersuci yang dihukumkan wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang dimaksud dengan istinja? Wal istinja'u, adapun yang dimaksud dengan istinja, wa huwa min najautu syai'a ay qata'tuhu. Faka'annal mustanjiya bi qata'i bihi al-adha an nafsihi. Yang dimaksud dengan istinja itu adalah melepaskan ataupun memutuskan yang beristinja tersebut atau orang-orang yang beristinja tersebut al-adha an nafsihi, dari bentuk penyakit yang ada pada diri al-mustanji itu, orang yang beristinja. Artinya faka'ana, seperti bahwa ketika kita istinja itu, kalau istinja bahasa Indonesianya apa ya? Bebersih. Ya bahasa umumnya mungkin maaf cebok kali ya. Cebok aja biar gampang pahamin ya. Jadi istinja itu sebenarnya bahasa Indonesianya itu adalah cebok gitu ya. Nah ini menurut ulama yang dimaksud dengan istinja itu adalah memutus satu penyakit yang ada pada diri orang yang beristinja. Karena kalau orang yang tidak istinja itu, maka dia akan terkena penyakit yang mana penyakit tersebut bisa menyebabkan satu kematian. Karena itu adalah kotoran yang banyak bakteri. Bahkan kalau orang istinjanya itu tidak sempurna, itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati satu pemakaman. Ya kalau bahasa kitanya melewati TPU lah, tempat pemakaman umum. Satu ketika sahabat mendengar ataupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut pun mendengar ada salah satu makam yang sedang berteriak, sedang disiksa dengan kasabnya, dengan kemukjizatan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, mendengar salah satu makam yang sedang disiksa. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan yang terjadi kepada salah satu makam yang mana dalam itu terdengar sedang merasa kesakitan? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa orang tersebut ketika hidupnya
ketika istinja, ketika cebok tidak sempurna dan tidak dimasukkan dalam kategori suci. Jadi istinja itu ada tata caranya dan juga ada adab-adabnya. Bagaimana seorang laki-laki beristinja ketika buang air besar ataupun ketika buang air kecil. Bagaimana caranya seorang perempuan beristinja ketika buang air besar dan buang air kecil. Istinjanya perempuan dengan istinjanya laki-laki tentu caranya